kelima antara Archimica versus Bigetron Era. Yes, masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Coleus dan juga Virgiralia. Betul. Buat teman-teman juga yang bosan solo, langsung aja download Litanya sekarang karena Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Betul. Tapi di area bottom lane ternyata Lele Pink kan bakalan coba untuk melakukan cutting minion aja. Masyanya kali ini bakalan diganti menjadi XP laner, bukan menjadi robot lagi. Ini ada sedikit tricky ya berarti dari Archimica karena melihat adanya Grok juga yang bakal digunakan sama NG. So, playstyle dari Grok ini juga bisa aja nabrak-nabrak ke lini belakangnya nih, ya kan, dengan Wild Charge, Power of Nature. Apalagi di sini Vival yang menggunakan Akai, otomatis mereka bakal bermain, tapi lihat NG-nya bahkan masih bisa flicker ke belakang dengan darah tinggal 1 bar saja. Betul, hampir saja ya, tapi di area mid lane-nya bakalan jadi agak sedikit berat untuk seorang Gyogoy karena dia harus melakukan clearing, apalagi dengan banyaknya pressure. Tapi Lele Pink kan juga udah mulai datang kembali nih, mengganggu jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Era, tapi masih sempat kejedut sedikit, nggak apa-apa, masih bisa mundur. Sementara itu dari Vivian, dia bakal coba untuk open map aja. Terlihat adanya Gyogoy di area mid lane, tapi di area top lane Chell-nya coba untuk ditabrak sepertinya tadi. Oh enggak, cuman diberikan shield aja oleh seorang NG tentunya. Dan ini teriakan penonton benar-benar rame banget tentunya. Salut banget sama mereka semua yang all out untuk mendukung kedua tim yang sedang bertanding tentunya. Tuh, tapi ingat ya Virgiralia ya, ini kan masih early game, jadi mungkin masih ada sedikit rotasi. Dan lihat Lele Pink yang menjadi target berikutnya, masih bisa pop up sprint sehingga dia pun langsung menggunakan recall karena lumayan cukup berbahaya. Genie, bad impact, tapi dia mau nyari stack aja. Bahkan pass dari seorang Bumi Eko tadi meng-cancel ya recall yang digunakan oleh Lele Pink. Betul, tapi ini karena objektif sudah ada yang up juga, so sepertinya bakalan menjadi free untuk sekarang karena Vival baru saja mendapatkan turtle yang pertama, tapi di area top lane. Jel dan juga Queenie, biasalah trading aja dulu dari segi damage-nya gitu kan. Karena sebenarnya gini sih, dengan adanya Akai ya, mereka bakal lebih pede lagi untuk melakukan objektif. Mengingat dia punya resource heavy speed yang bisa aja langsung antara menjepit ataupun menjauhkan jungler lawan, baru dia menggunakan retribution ke objektifnya. That's why kalau dari Bigetron Era dia bakal lebih sering untuk inisiasi nih ke area objektif dari Turtle maupun Lord. Tapi memang ya Vivian pun langsung dengan cukup cepat ya langsung ke cover shell karena ada beberapa hero yang hilang dari map. Betul, ada beberapa hero yang hilang, so ini berarti menjadi satu misdirection. Tapi terlihat NG-nya udah coba untuk menabrak ke arah seorang Chow, masih bisa mundur ke belakang, masih ada flicker Vivian. Tapi kayaknya udah mulai ada bantuan nih karena barusan karena heavy spin-nya di pop up begitu saja mencoba untuk menjepit ke arah NG yang tertinggal. Satu barada terakhir dan first blood pun didapatkan oleh seorang Vivian. Wah, ini dia Chow dari para ladies tentunya. Tapi sabar dulu, Lele Pink-nya masih ada di area bottom lane. Sementara itu pergerakan sudah mulai terlihat juga. Bigetron Era sudah mulai mendapatkan leading sekitar 1000 network. Tapi ini selisih yang tidak begitu jauh. Karena cuma 1000 aja nih Coleus. 1-2 pick off bisa dibalap. Dan tempo pun masih dipegang sama kedua tim. Tapi lihat Vivian yang mencoba untuk maju. Brilliance of Order langsung aja di pop up supaya tidak kena sepak cong. Sepak cong tentunya. Tapi Turtle bakalan up dalam 24 detik ke depan. Jadi teman-teman dari Archimica pastinya tidak akan mau melewatkan salah satu objektif yang cukup penting. Terutama untuk seorang S supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak resource ke arah badannya. Karena so far levelnya masih sama-sama 6 bersama dengan seorang Vival. Intinya sih memang tembakan dari Chell mungkin udah mulai sedikit berasa ya. Karena ingat ya, Grok yang sekarang itu tidak setebal yang dulu. That's why NG juga harus lumayan cukup pintar untuk nungguin timingnya. Kapan dia harus masuk dengan wild charge gitu. Jangan sampai nanti ketika dia masuk malah darahnya ini nggak full. Dan itu bisa dibalikin gitu sama teman-teman Bigetron Era. Dan again, seperti kata Coleus barusan ya Virgi ya. Dimana pastinya objektif diambil lagi, diamankan lagi Turtle yang kedua di tangannya Bigetron Era. Yes, tapi di area bottom lane kalau kita lihat Lele Pink kan bersama dengan Fumi. Dia melihat ada kedatangan dari seorang Ashe. Bakalan langsung mencoba menjadi mode split-split. Coba untuk menggerayang karena seorang Lele Pink kan ditarik ke dalam bush-nya lagi. Masih ada Sanguine Cloud. Slepet hilang Lele Pink kan oleh seorang Genie. Oh my god, grab-grabnya, pass-passnya langsung menumbangkan Masya Ratu Garu-Garu. Tapi ada dua Dragon dikeluarkan juga menuju ke arah Gyogoy. Brilliance of Order juga langsung di pop up begitu saja. Vivian dengan darah sekarang flicker ke arah belakang. Tapi lihat Vival dengan ada heavy speed menjepit ke arah NG dan NG-nya tertekan walaupun ditukarkan nyawanya dengan
dengan jungler. Meanwhile dari belakang sana ternyata Bumi Eko juga harus ditumbangkan karena Ash dalam kondisi standby. Tapi Ash-nya ditembak sama seorang Chell. Dan Chell-nya pun berhasil untuk mendapatkan poin kill-nya. Oh my god, teman-teman dari Bigetron Era semakin membara kali ini. Bakal Lelepingkan yang berada di bawah pelukan turret pun masih terancam. Vivian bahkan iseng banget untuk nebein beberapa hit dari turret tersebut. Tapi Wow. Kolius dengan net worth yang sudah mulai terlihat nih bibit-bibit snowballingnya. Hampir 2.800 menuju 3.000 selisih net worth-nya. Apa yang harus dilakukan RRQ Mika nih? Oh, ini agak beda nih. Oke. Karena kalau di game yang kedua tuh mungkin sort of crowd control-nya dari draft RRQ agak sedikit kurang. Tapi sekarang lihat, dengan adanya Grok dia bisa nembus ke belakang. Lelepingkan juga lumayan cukup sakit. Ash dengan enhanced chain juga. Betul. Dan di late game-nya mereka punya Gyokoi dan Queenie. Benar. Ya kan? Jadi bisa dibilang RRQ ini dengan perbedaan segini, mereka mungkin tinggal nungguin satu momentum team fight, bisa aja membalikan keadaan. Tapi ingat, Bigetron Era juga punya seorang Cecilion. Dan Yes. juga seorang Clean yang bakal Akai. sakit banget di late game. Betul, di mana Akainya ini loh yang sebenarnya sangat menyeramkan juga dengan heavy spin. Tapi Lelepingkan lagi-lagi coba untuk dijadikan bulan-bulanan dari teman-teman Bigetron Era. Gak dikasih untuk nge-split, gak dikasih untuk farming. Bahkan mencuri smoke camp jungle aja gak bisa tanpa adanya pengawasan dari Bigetron Era. Well, ini juga udah turtle yang ketiga muncul. Harusnya nanti dari Bigetron Era juga mungkin ya bakal bergerak ke arah sana. Karena memang dari RRQ Mika karena kehilangan outer middle turret otomatis ini bakal menjadi sedikit kerugian bagi RRQ Mika. Mengingat Bigetron Era bakal lebih nyaman lagi untuk melakukan invasi ke area jungle. Bahkan lihat, Viviannya udah mulai taunting-taunting di depan sana karena dia tahu ada NG yang lagi ngumpet di area perumputan. Ya, wah. Benar-benar ramai banget tentunya dukungan dari para supporter kali ini. Harusnya kalian yang lagi menonton juga pasti mendengar yel-yel yang sudah diberikan dari kedua tim. Tapi sabar sebentar karena di area bottom lane kayaknya bakal ada yang bakalan ketemu Nikolius. Lelepingkan bakalan langsung coba untuk tackle ke atas seorang Chell. Tapi masih bisa mundur ke belakang. Bahkan ada sini yang ikut memberikan backup. heavy spin. Heavy spinnya berhasil mendapatkan 2 orang. Dan bahkan Chini double kill di sana. Slam. Berita buruk karena lihat masih mencoba untuk mengincar ke arah Bumi Eko yang langsung menggunakan split dan lari. Ada Queenie dengan anak-anak kecilnya, dia pun berhasil untuk escape ke arah belakang sana. Dan RRQ Mika juga mendapatkan sedikit space buat Queenie untuk melakukan farmingannya nih. Karena again Queenie adalah ujung tombak dari RRQ Mika di late game nanti. Betul sekali, tapi di area bottom lane juga tadi sudah berhasil didapatkan outer turretnya. So, teman-teman dari RRQ Mika bahkan mereka nggak bisa ngedapetin di area top lane akibat adanya penjagaan dari seorang Vivian. Kalau tadi nggak ada Vivian, mungkin masih bisa diamankan dengan cukup mudah ya, Kolius. Oke, karena memang juga beberapa hero kan hilang di map ya. Betul, jadi kita takut ya. Enggak, RRQ Mikanya pasti mikir kayak kalau sampai terlalu komit nanti yang ada malah dihajar nih. Gitu. Iya, betul. Apalagi mengingat Bigetron Era ini sangat cepat dari segi follow up. Jadi cukup berbahaya dan mungkin lebih baik agak sedikit bermain safe terlebih dahulu. Biarkan Lelepingkannya yang bermain dengan metode split push selayaknya Masya XP. Nah, karena memang kalau kelihatan kayak gini nih, gimana caranya nih NG bisa mungkin nge-buying time, juga mancing resource lawan gitu kan. Kalau sampai Bigetron Era terpancing, itu bakal menguntungkan banget bagi RRQ Mika untuk join team fight. Karena lihat ya, udah mulai nih bergerak perlahan-lahan. Di area bottom lane outer bottom turret berhasil dihancurkan. Walaupun memang harus ditukar sama inner top turret ternyata karena Chell diam-diam melakukan split pushnya. Ini clean rasa Zilong ya guys ya. Agak cepet ya dan juga sneaky-sneaky gitu kan. Biasa yang nge-split itu mungkin ke arah fighter. Ini yang nge-split marksman-nya dan bahkan Lord sudah berhasil diamankan oleh Bigetron Era. RRQ Mika, mereka harus cepat mencari cara supaya bisa mengejar ketertinggalan dari segi network maupun dari segi pressure. Tuh, mencari cara defensif ya, bukan mencari cara mendapatkan hatinya. Karena lihat Lelepingkan langsung ditempelin begitu aja. Bumi Ekonya pun langsung menggunakan split-split kah dan langsung di-grab-grab. Mencoba untuk nabrak balik Chini dalam bahaya karena mulai dicakar-cakar sama Lelepingkan yang darahnya juga udah mulai low banget. Tapi ternyata Lele, dia pun langsung digeprek di one top lane. Queenie yang menjadi incaran. Vivalnya ternyata tertinggal karena backup yang lumayan cukup cepat. Bahkan Vivian pun mengurungkan niatnya untuk melakukan backup.
Wah, wah, wah. XP ditukar jungle. Cuan ke arah teman-teman dari arah Kumika. Sudah mulai ada sedikit pengejaran yang mungkin terjadi dari segi networknya. Tapi memang zone out yang dibuat sama Bigetron Era ketika mereka sedang menjaga dari Lordnya. Maupun ketika mereka juga menjalankan minion yang ada di bottom lane dan juga di mid lane. Ini satu Lord menjadi cukup maksimal aku bisa bilang kok. Yes. Satu persatu sudah mulai dirontok. NG. Tapi lihat NG, dia terjebak, terkena Sanguine Cloud dan Bad Impact yang begitu sakit. Tapi lihat, mau pulang, ngejar ke Lele Pingkan yang bahkan langsung disepak, Cong. Dan langsung di follow up begitu saja oleh teman-teman Bigetron Era lainnya. Walaupun Lele Pingkan masih terlalu tebal, sehingga masih bisa selamat. Wah, tadi sih kaget banget ya. Queenie-nya sempat terkena 1 Bad Impact, 2,5 bar Coleus. Hilang dari darah yang dimiliki seorang Queenie. Tapi di area mid lane-nya juga udah bakalan ada hard push yang diberikan oleh teman-teman dari Bigetron Era. Tapi arah Kumika masih bisa melakukan defensifnya. High ground, top dan juga bottom lane masih utuh. Tapi sepertinya yang di atas sudah mulai dicolek-colek nih. Betul, karena Bigetron Era nggak mau pulang. Maunya berperang, mereka pun mencoba untuk mendapatkan satu lagi dan berhasil. 2 base turret didapatkan sama Bigetron Era dengan bisa dibilang waktu yang lumayan cukup singkat. Tapi lihat, Lele Pingkannya juga udah mulai mencari informasi di mana teman-teman Bigetron Era berada supaya dari teman-teman Era Kumika lainnya dalam keadaan aman. Betul sekali. Karena balik lagi ya, ketika kamu tidak punya yang namanya informasi dan tidak adanya vision, masih bisa mundur ke belakang Ash-nya tentu saja. Tapi dengan adanya Lele Pingkan kali ini, akankah dia masuk ke dalam sarang naga? Karena barusan ada Viva, tapi ternyata sarang panda ya Coleus. Sarang panda, ya bentar lagi keluar Iya. skin Kung Fu Panda ya. Oh siap. Iya bener kan? Benar. Bulan ini katanya, jadi siap-siap aja yang mau beli diamond langsung ke diamond77.io. Yes, langsung ya teman-teman. Karena ada undiannya juga ya Coleus. Betul teman-teman. Dan again ini dalam waktu 20 detik. Lord bakal spawn dan ini juga harusnya udah di-enhance karena dekat ke menit yang ke-12. Dan Bigetron Era saat ini memenangkan dari sisi minion managementnya nih. Dari arah Kumika, apakah mereka bakal lebih milih untuk ikhlasin ketika memang Lotnya dihajar sama teman-teman Bigetron Era? Atau mereka bakal lebih milih untuk melakukan kontes nih, Virgi? Nah, ini yang akan menjadi misteri karena kalau mereka bisa dapat sih sebenarnya cuan. Tapi mengingat selisih networknya yang cukup jauh, ini bisa menjadi satu hal yang cukup berbahaya. Mungkin bisa mencari keuntungan di tempat lain akan menjadi jawaban yang lebih baik sih Coleus. Betul, dan lihat ya, Lordnya pun langsung berhasil untuk didapatkan lagi dengan Bigetron Era. Dan ini adalah Lord yang enhance yang bakal bergerak menuju ke area mid lane. Tapi NG, flickernya langsung digunakan, bahkan wild charge mundur ke belakang karena tadi NG terlalu jauh. Bahkan portal PPKM 1x24 jam. Tapi lihat, damage-nya sakit banget, NG tidak bisa bertahan. Batu rasa tahu pun langsung ter-take down begitu saja. Wow. Ini bakalan jadi agak berat untuk arah Kumika karena frontlinernya hanya sisa Lele Pingkan seorang. Paling ada area of effect yang bisa diberikan dari seorang Gyokoi menggunakan Order of Brilliant Starlight Pulse, tapi nggak akan bisa terlalu sakit gitu loh. Lele Pingkan terlalu banyak menerima di area depannya, bahkan terkena kick juga. Dragon! Agak sulit untuk bisa kabur, tapi Chell dengan quick draw-nya berhasil untuk menyelesaikan. Queenie masih bisa selamat, tapi AG-nya di belakang masih sempat men-shutdown. Kalau seorang Chell, oh my god, Vival di sisi lain berhasil mendapatkan Hydra Thunder, tapi base-nya akan menjadi incaran dari Bigetron Era. Yes, Bigetron Era menang dengan skor 3-0 kali ini dan melaju ke babak